ولوالدينا من الذنوب والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وعلمنا وآباؤنا وأسلافنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana biliqa'i syahri Sya'ban. Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وهو سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أنزله إليه بجميع أنواع الدليل والبرهان وعلى آله وصحبه الذين نالوا البركات والعرفان. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia, taufik, hidayah dan inayahnya yang telah diberikannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah tadinya dan juga duduk niat i'tikaf sambil nuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang kesemuanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan dengan sebab nikmat ini Allah ingin menarik kita, Allah ingin menjemput kita, Allah ingin menghantarkan kita kepada jalan keselamatan dan kebaikan hingga wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah sangka baik dan doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir daripada perjalanan ini dunia. Terhampar salawat dan salam juga kepada mereka semua para pengikut-pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terlebih khusus di bulan ini
kita yang telah diberikan oleh Allah izin untuk berada di dalamnya, tentunya kita diingatkan bahwa pada bulan ini terjadinya satu kejadian yang sangat luar biasa bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya ayat salawat, ayat yang kita diperintahkan untuk bersalawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Ya Sayyidi ya Rasulullah, zurna li ziyarah ghasidina nartaji minka syafa'ah Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin, kalam daripada Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang merupakan kalam hikmah beliau yang selanjutnya adalah alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha. Allah telah mengetahui adanya kelemahan, ketidakmampuan dari dirimu. Faqallala a'dadaha, maka dengan Allah yang mengetahui hal keadaan kita yang lemah ini, Allah sederhanakan bilangan rakaat sembahyang, Allah sederhanakan pula bilangan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba kepadanya. Artinya kadada Allah itu memberatkan untuk hambanya. Bayangkan kalau kita telusuri cerita Isra dan Mi'raj, di mana asal mulanya 50 rakaat. Andai saja itu terjadi 50 rakaat diwajibkan kepada kita, napa kabar? Jamaah, napa kabar? Nah, ada sawat lagi bapak-bapak hendak nyuap makan adzan pulang, iya kah? Hendak molah anak adzan pulang, ya kah? Makin naik bisa mikrofon ditiadakan, ya kah? Allah, tapi Allah Maha Tahu. Yang mana kisah Nabi Muhammad itu hakikatnya di balik kisah ada yang mengatur kisah. Kisah Nabi kita Muhammad yang pulang balik tadi, ya, yang disuruh Nabi Musa minta dispensasi rakaat, ya kan? Di balik kisah itu kan ada yang mengatur kisah. Bukan Nabi Musa yang ngatur rakaat itu, hakikatnya Allah juga. Skenario sutradara di balik kisah itu ya Allah juga, bukan Nabi Musa. Kayak kita duduk nih kumpul, hakikatnya bukan kisah kita, kisahnya Allah. Allah yang sutradaranya, Allah yang skenarionya, yang ngatur segala perjalanan hidup kita, ya Allah juga. Tapi kadang-kala kita suka takjub lawan kisah ini, apabila baik lalu kita sandarkan kita yang baik, abun buruk hanya disandarkan lawan ampun sutradara, kayak itu kah? Nah itu namanya orang yang kada tahu, kada ngerti daripada hakikat kisah. Yang baik buruk kembali pada hakikatnya. Yang untung bukan skenario, bukan sutradara, aktornya yang untung, kembali kepada aktor. Jadi pian yang dapat penghargaan, yang disanjung-sanjung ketika kita nonton film, itu filmnya bagus, siapa sutradara? Ada
aktor filmnya, sutradaranya padahal uyuh benar menggarap kisahnya tuh. Ya lah. Ya kayak itu juga kisah yang Allah berikan kepada kita, mau itu kita disuruh sembahyang, mau kita itu disuruh melakukan ketaatan, kembali baiknya itu kepada siapa? Pada kita juga. Namun aktornya itu melakoni cerita itu dengan baik, iya kah? Dia menjalankan perannya dengan baik, iya kah? Yang dipuji siapa? Ya aktor itu juga, bukan sutradara. Padahal yang uyuh siapa? Sutradara, habis itu yang apalagi yang di balik layar. Yang mana itu kalau kita hakikatkan bahwasanya di balik kisah kita ada yang tunggal, ada yang esa yang telah mengatur kita semua. Apabila kita melakoninya dengan baik, kembali kebaikannya bukan kepada yang mengatur cerita kita, tapi kembali kepada kita. Ayo yang untung siapa? Kita juga. Allahu Rabb. Ya Rabb, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengetahui lemahnya kita, kadang mampunya kita untuk melaksanakan ketaatan itu dengan jumlah bilangan yang banyak. Lalu Allah tetapkan jumlah kewajiban itu dalam sehari semalam cuma 5 waktu, kadang 50 waktu. Dengan cara Allah hadirkan cerita antara Nabi kita dengan Nabi Musa. Kalau seumpama langsung Allah kasih 5 waktu, kada ada cerita, kada ada kisah, dan kada ada ibrah pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi setiap apapun yang Allah bikin, yang Allah buat dalam cerita kehidupan hambanya, di dalamnya itu pasti ada pelajaran. Kada ada yang kada ada pelajarannya. Semuanya kisah dari hamba-hamba Allah yang Allah jadikan itu ada kisah yang di dalamnya pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau belajar. Tapi bagi orang yang kada mau belajar, biar dihadapkan pelajaran di hadapannya, tetapi kada mau mengambil. Ya Allah. Lemah di sini ada terbagi dua. Lemah pada sifat, artinya seorang hamba itu mempunyai sifat kalau Allah sudah tahu lemah, baik kedusah bang sembahyang. Ini pemikiran bukan orientalis, ulanglah. Kan sini sebut alima wujud ad-dha'fi minka faqallala adadaha. Allah mengetahui adanya lemahnya seorang hamba, yaitu lemahnya kita tuh dalam melakukan ketaatan, maka dikuranginya, disederhanakannya daripada bilangan kewajiban itu. Jaka sama sekali bang kedusah, ujarnya nih. Kenapa harus ada kewajiban pulang? Tanda tanya ulang nih. Maka Allah tahu kita ini lemah. Jangan bisa bahas sembahyangan bang, ujar pulang nih. Maka jawabannya Allah tahu pulang kita tuh lemah pada sifat. Munnya kada dipaksa, yang 5 waktu ini kan banyak yang kada melakukan. Kembalinya kepada siapa? Kebaikannya Allah paksakan 5 waktu ini dalam sehari semalam, kembalinya kebaikannya itu kepada siapa? Kepada yang melakoni, bukan kepada Allah. Allah kada butuh sembahyang kita, Allah kada mengharap ibadah kita. Ya, kita yang butuh dengan ibadah ini sebenarnya, karena kebaikannya kembali kepada kita. Kita nyembah Allah, kembali kebaikannya kepada kita. Bukan kita sembahyang atau nyembah Allah, Allah dapat keuntungan dari sembahyang kita. Wala'iyadzubillah, kalau ada mengiktikadkan semacam ini, rusak akidahnya. Berarti Allah sama makhluk, mengharap bantuan makhluk. Allah ada minta bantuan kita. Itu camkan baik-baik di dalam hati. Kita beribadah, kita sembahyang, kebaikannya kembali kepada kita. Lalu dengan lemahnya kita, sifat kita yang lemah, yang apabila kada dipaksa, maka kita kada akan bisa mendapatkan kebaikan bagi diri kita. Yaitu Allah paksa yang 5 waktu tadi dijadikan kewajiban.
tidak dijadikan sebagai kesunahan. 5 waktu ini dijadikan oleh Allah kewajiban. Jadi lemah pertama menurut sifat, lemah yang kedua menurut kemampuan tenaga. Allah tahu. Sifat kita ini dilonggar-longgarkan sama sekali bisa kada basembahyangan. Artinya munnya kada basembahyangan, kada menyembah lagi Allah, yang rugi siapa? Kita. Kenapa ruginya kita? Karena orang yang kada bisa mendudukkan dirinya sebagai hamba, orang tersebut menginginkan kedudukan sebagai Tuhan. Orang itu kadang ngerti kedudukannya sebagai anak, maka dia akan menganggap dirinya kedudukannya sebagai kuitan. Lalu kuitannya maksa dengan cara membuat aturan-aturan di rumah tangga. Wahai anakku, jam sekian kamu sholat, dan apabila sholat yang untung bukan abah, yang untung ikam. Nah puasa, munnya ikam puasa yang untung ikam bukan abah. Karena mun abah kadada, mun mama kadada, ikam sembahyang, yang dapat pahala ikam, yang dapat kebahagiaan ikam, yang selamat pun ikam. Itu bahasanya Allah. Lalu lagi kata Imam Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah, wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakaththara amdadaha. Dan Allah mengetahui pulang ihtiyajak, yaitu kamu mempunyai hajat kepadanya. Ihtiyajak, ya kah? Ila fadlih, mempunyai hajat, keinginan kepada kelebihan, keutamaan. Kita semua yang hadir pada hari ini semuanya kadada yang kada ingin yang namanya kelebihan, ya kah? Kalau bisa mencari semua apapun yang kita kehendaki itu barang harganya murah tapi kualitasnya oke, itu bujur ada. Biar kemana aja tuh mencari manusia Pak, biasanya bertakun adalah harganya sekian tapi kualitasnya oke. Umpama nuker baju, bajunya bagus, harganya cuma di bawah standar lah, adalah yang dicari yang murah tapi kualitasnya oke. Itu pang sudah yang ada pada diri semua manusia. Inginnya ringan tapi pahalanya banyak, nah itu bahasanya. Inginkan gawiannya santai tapi pahalanya gonol. Ujar Imam Ibn Athaillah, Allah tuh tahu bebuhan ikam itu hendak yang gawiannya ringan tapi pahalanya gonol. Allah tuh tahu. Lalu fakaththara amdadaha, Allah bari banyaknya pemberian atau amdadnya, imdadnya. Jadi kita yang lemah secara sifat dan lemah secara fisik, itu Allah berikan dari penyederhanaan dari bilangan kewajiban dari yang cuman 5 kali dalam sehari semalaman, dan kewajiban itu diadakan karena lemahnya sifat kita. Kalau kada dijadikan itu kewajiban, kita malah kada menyembah sama sekali kepada Allah. Lalu dengan yang sedikit ini pula Allah tahu bahwa hambanya hendak mendapatkan pahala yang banyak, 5 waktu tapi pahalanya 50. Allah camkan kepada Nabi kita Muhammad, ujar Allah, kekasihku Muhammad, walaupun 5 waktu tapi pahalanya tetap 50 waktu. Allah tahu kita hendaknya yang banyak pahalanya, gawiannya santai. Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Maka amdadah ini kita bagi 2, karena ini masalah salik. Kalau Allah memberikan banyaknya pahala kepada orang salik, bukan dari jenis pahalanya tapi dari jenis limpahan ma'rifatnya, itu bagi orang salik. Kalau bagi orang awam, dia akan diberikan limpahan pahala sampai di situ aja. Tapi kalau orang salik
dia mendapatkan limpahan karunia ilmu ma'rifat. Itu perbedaannya. Jadi amdadah ini terbagi dua. Pemberian Allah kepada yang awam sesuai kebutuhannya, itu pahala. Orang awamnya hendaknya pahala aja. Contohnya bisa jauh-jauh ya Allah. Kita ambil saja contoh dalam keseharian kita. Munnya kita nukar wadai kah, makanan kah, yang kita cari nyamannya. Masalah pendapat makanan itu ada penyakitnya, efek sampingnya itu nomor 2. Ibu juga ada. Itu kelas awam tuh. Kita tuh mencari makan yang penting nyaman. Masalah efek sampingnya mau kolesterol, mau asam urat itu nomor 100. Ya. Itu kelas awam tuh. Ya. Tapi kelas orang yang salik, ini kada lagi mencari makanan itu kena nyamannya, tapi mencari karena kandungan isinya, manfaat kada yang nyamakan tuh. Nah, itu perbedaannya. Walaupun yang satu ini dapat juga hasil dari kenikmatan lidahnya karena memakan makanan itu nyaman, tapi efek sampingnya adalah penyakit. Oleh sebab orang awam ini apabila kada berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, maka dia terus akan berkutik di dalam pemikiran hanya sekedar pahala, lupa dengan yang memberi pahala. Kan lambat laun kalau sampai mati beribadah hanya karena pahala, ya, maka dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi kelak di surga. Ya, jadi jangan salahkan Allah nanti ketika di surga. Batamu lawan Mas Ari masalan umpama ya, Mas Ari, kenapa pian di surga atas aku di bawah? Maka kita sama-sama di Masjid Al-Falah duduk betatai, kajian sama-sama duduk ya kah, kadang guring bimbai, orang ceramah guring yuk masalan ya kah. Tapi ya tadi Mas Ari mungkin kita husnudzan ya Allah, Mas Ari mungkin dalam hatinya dia duduk, dia khidmah lillah ya, bukan karena pahala tapi karena semata nuntut ridho Allah. Yang sikung yang di bawah ini hanya nuntut pahala, hanya dapat pahala, maka kualitas surganya di bawah. Nah itu dia. Jadi kualitas itu tergantung kepada keikhlasan. Apabila ikhlas kita dari awam naik kepada ikhlasul khawas, maka kedudukan tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kelak itu akan mempengaruhi. Kalau kita hanya sekedar di ikhlasul awam, jadi ya begitu-begitu saja yang akan kita terima, tidak akan ada peningkatan. Tingkatkanlah keikhlasan kita dalam beribadah. Jangan hanya mengharap pahala, tapi mengharap limpahan ilmu ma'rifat. Kenapa jadi harus limpahan ilmu ma'rifat, Ustaz? Karena apabila masuk ilmu ma'rifat, dia menyembah Allah kada lagi mema'rifatkan kepada dirinya, tapi mema'rifatkan kepada Allah. Dia tidak lagi tidak lagi memandang dirinya, tapi memandang kepada Allah. Dia menenggelamkan dirinya dan memunculkan Allah. Dia menenggelamkan kisahnya, tapi yang ia munculkan kisahnya Allah. Nah inilah yang disebut dengan orang salikin. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Contoh lagi, kita kan akan masuk malam nisfu Sa'ban doh. Di malam nisfu Sa'ban umpama kita baca Yasin 3 kali, ya kan? Baca Yasin 3 kali. Ada dipandu oleh ulama atau imam-imam yang mana mereka sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana berniat ketika membaca Yasin. Umpama niat pertama, sahajaku baca Yasin, mudah-mudahan dengan berkah surah Yasin dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah kepada Allah. Lalu baca surah Yasin yang pertama, tuntung baca doa, lalu baca lagi Yasin kedua, ya Allah dengan berkah surah Yasin mudah-mudahan dihindarkan segala bala musibah bencana. Habis itu terus dibaca Yasin sampai selesai, baca doa. Habis itu baca Yasin lagi ketiga, ya Allah dengan berkah surah Yasin mudah-mudahan
luaskan rizki, berkahi rizki, dan tutup husnul khatimah. Habis itu lagi baca Yasin sampai habis, lalu doa selesai. Nah, di situ seorang hamba ketika melaksanakan amal ibadah umpama saja baca Yasin 3 kali ini, kalau dia memandang kepada ma'rifat kepada Allah, dia kenal bahwasanya itu gawian Allah, maka dia tidak akan lagi memperdulikan yang namanya lawasnya Ustadz Yasin 3 kali, ya kan sekali Jepang ya lah. Apabila nya tahu, nya paham, oh ini gawian Allah yang mengolahinya kaum baca Yasin 3 kali, jangan 3 kali, 41 kali. Mun Allah menghendaki kawat, jangan 41 kali. Mun Allah menghendaki setiap hari baca Quran kada Yasin lagi kawat. Ya kayak Imam Syafi'i 3 kali khatam dalam setiap hari, 3 kali khatam dalam setiap hari. Ada yang mengatakan 1 kali khatam dalam setiap hari. Masya Allah, 3 kali khatam itu di bulan Ramadan. Itu Imam Syafi'i. Kawa sidin, ya lah. Kawanya sidin bukan sidinnya, tapi ma'rifat kepada Allah, Allah yang ampun gawi. Nah kan kayak itu bahasanya. Lalu kalau tapi banyak huwal lagi lawan Tuhan, kenapa yunya bisa kayak itu ya? Allah yang ampun gawi. Lalu ketika sadar itu Allah yang ampun gawi, kepada diri kita cermini, ya Allah tolongi ulun. Nah lalu tumbuh rasa fakir kepada Allah, pian nolonginya, tolongi juga ulun. Tumbuh rasa fakir kepada Allah. Inya kawa sembahyang ratusan rakaat setiap malam, ulun kada kawa, ya Allah tolongi ulun. Kalau inya memandang secara zahir, oh mungkin inya makannya nasinya terbanyak, ada sama aja. Mungkin makanannya banyak vitaminnya, makanya rajin, kawa beribadah dan sebagainya, dah sama aja. Bahkan yang koler itu malah makannya lebih gancang pada yang rajin. Jamaah hujur ada. Allah. Jadi bukan makanan yang membuat kita rajin, bukan vitamin yang membuat kita bisa semangat ibadah, bukan. Biar pian makan multivitamin sebanyak mungkin, kalau Allah kadang nolongi kita kau ibadah. Nah itu kan timbul tuh di dalam hati, akhirnya timbul rasa fakir di hadapan Allah. Ya Allah, ulun ngerti, ulun paham bahwasanya ibadah ini adalah gawian pian, mumpian nolongi, mumpian menggawiakan, maka mudah segalanya. Ya Allah. Habis itu lagi baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 kali, ya lah 2375 kali di malam nisfu Sya'ban. Mah banyak Ustaz, kada banyak, mun Allah menolongi sedikit itu. Ya sedikit mun Allah menolongi. Allah, kenapa jadi harus 2375 Ustaz? Jawabannya bilangan aksara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu bilangannya aksaranya nih itu 2375. Kalau dibikin bilangan kan dalam kalimat Arab itu huruf hijaiyah itu ada bilangannya. Nah, itu dijumlahkan oleh ulama, bilangan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin aksaranya 2375. Lalu dibikinlah bilangan 2375 kali membaca di malam nisfu Sya'ban. Allah. Ketika dia mampu ulang membaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375 kali, dia ma'rifat, dia pulang bisa menenggelamkan diri, timbul di dalam hatinya, ya Allah berarti pian menghendaki ulun keluar dari kesempitan menuju jalan keluar seperti keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Kan itu tasbih Nabi Yunus, yang Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, gelapnya di malam hari, gelapnya di dalam lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan. 3 kegelapan yang dialami Nabi Yunus pada saat itu membuat sadar Nabi Yunus akan dirinya yang lemah, dan akhirnya ma'rifat, pengakuan diri yang lemah di hadapan
Allah ketika berada di dalam perut ikan sambil mengata la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah sebenarnya kecuali Engkau ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya ulun ya Allah kuntu minaz zalimin, adalah bagian dari orang yang zalim. Mengaku diri zalim ini ma'rifat sudah. Kalau dah mengaku diri paling harat ibadah dah ulun zalim Allah. Nah ujar Allah, ngerti sudah nah hambaku sekong nih ya kah, ma'rifat sudah nah hamba sekong ini. Hanya paham dirinya lemah, aku yang kuat. Hanya minta, aku keluarkan aja Allah. Semakin merendah di hadapan Allah, semakin Allah angkat hamba tersebut. Tapi semakin congkak sombong di hadapan Allah, semakin Allah hinyik. Allah. Lawan Tuhan bahasa sombong, aku yang ibadah. Nah gitu Tuhan, kada ingat kah yang menolong kami ibadah aku? Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Di situ lagi salat sunat tasbih ya kan, di malam nisfu Sya'ban. Fadilah sembahyang sunat tasbih di antaranya adalah riwayat daripada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Nabi kita mewasiatkan satu wasiat kepada Ibnu Abbas, yaitu paman daripada Nabi kita Muhammad, ujar Nabi kita Muhammad, laksanakanlah yang namanya sembahyang tasbih walaupun sekali dalam seumur hidupmu. Dalam riwayat yang lain, laksanakanlah sembahyang sunat tasbih setiap hari. Mun kada kawa seminggu sekali, mun kada kawa sebulan sekali, mun kada kawa juga setahun sekali, mun kada kawa juga sekali seumur hidup barang, ujar Nabi. Kenapa jadi pentingnya itu sembahyang tasbih? Jawabannya, sembahyang tasbih adalah sembahyang mensyukuri anggota tubuh, mulai ujung rambut sampai ujung tumit itu Allah berikan tanpa kita minta. Ujar Nabi, mun hendak mensyukurinya ke semua itu dengan cara sembahyang sunnah tasbih. Yang kedua, sunnah tasbih itu menghapus segala macam dosa, baik yang terdahulu dan akan datang. Yang ketiga, sembahyang tasbih adalah sembahyang liqada'il hawaij. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah disebutkan salah satu manfaat sembahyang tasbih adalah untuk mengabulkan semua hajat. Bertepatan malam nisfu dan bertepatan pula malam Jumat. Ayo ya, kada gampangan nih. Hanya orang yang dapat undangan VVIP aja tuh yang kau masuk ke dalam waktu VVIP ini. Jadi menurutnya orang itu di malam VVIP seperti malam Jumat dengan malam nisfu Sya'ban tahun ini nih, terpanggil dia ibadah, terpanggil dia melakukan ketaatan, oh berarti dia dapat undangan VVIP dari Allah. Ikan itu waktu mulia ya kan? Mau ia melakukan ibadah, oh Allah kasih undangan VVIP ini orang, Masya Allah. Pian pun kada dapat undangan VVIP, kada kau masuk ke dalam ruang VVIP waktu yang khusus, umpama pian kepengantinan di dalam undangan itu tertera undangan untuk VVIP dari jam sekian sampai jam sekian, tempatnya di sini, rumah dikasih peta ya kah, dikasih petunjuk, bawa undangannya, diarahkan biar jamnya tepat, oh mas pian datang ya kah, diarahkan pian ke tempat VVIP karena pian bawa undangan VVIP sampai ke ruangan VVIP. Waduh, senangnya hati. Tinggal apa lagi? Tinggal nikmati kesempatan yang sudah Allah berikan, nikmati kesempatan yang Allah sudah berikan melewati undangan VVIP tadi. Masuk kita dalam masjid, masuk kita dalam musalla,
masuk kita dalam ruangan ibadah, duduk kita di atas pesehatan, tinggal hati benarkan, tinggal bujurkan lagi hati, bisa kita mendapatkan kesempurnaan pemberian dari Allah. Kualitas akan didapat. Maaf, kualitas itu tergantung pada hati dan bisa didapat oleh orang yang bisa menjaga hati. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Banyak amalan di dalam malam nisfu Sa'ban, dan sebagai penutup, mumpung ulun ingat, di antara wasiat daripada almarhum Abuya, khususnya kepada ulun, ujar sidin walad mun kawa jangan kada sembahyang tasbih setiap malam Jumat. Dan memang sidin lun lihat sendiri kada pernah meninggal sembahyang tasbih malam Jumat kecuali uzur. Apa ucapan sidin kepada ulun saat itu? Lihat walad, Abuya ini kada begawi, Abuya ini kada berpangkat, Abuya ini kada bisi bisnis. Adalah kamu lihat bisnis Abuya, bisi perumahan, bisi dada, tapi naik haji tiap tahun, umrah di bawah orang aja, setahun kadang 3 kali. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang sugih. Kayak pian gitu, bisi bos sugih, tenang, ada bos, tinggal telepon, mobil diantar. Jangan ada kah? Mungkin tuh bisi bos baikan sugih, ucap dalam kawan pian, tenang, ada bos, santai, hendak apa ikan, hendak apa makan apa, ayo pilih aja, pilih. Kenapa? Punya bos. Apalagi mulai dalam hatinya tumbuh tenang, punya Allah yang maha sugih. Allah sembahyang tasbih tiap malam Jumat, jangan kada digawi, munnya selagi kawa gawi, itu membuka rezeki. Kada uyuh bercari rezeki di tangan orang, kada uyuh nyimpan. Ya Allah, artinya rezeki di tangan Allah, tapi mulai perantara tangan orang. Ya kan, umrah ditulakakan orang, haji ditulakakan orang, duitnya kada seorang yang ngeluarkan, orang yang ngeluarkan nih. Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, itu diantara wasiat daripada almarhum Abuya. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan pada subuh hari ini. Mari kita songsong malam nisfu Sa'ban juga dengan saling memaafkan apabila ucapan ulun selama ini ada yang salah, sikap ulun ada yang tidak mengenakan hati bian. Ulun pribadi banyak minta ampun, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sebaliknya, jika ada kesalahan, kekhilafan daripada pian semua, sebelum pian minta maaf sudah ulun maafkan. Saling memaafkan hingga tibanya malam nisfu Sa'ban, kita semua disucikan lahir dan batin, kembali layaknya seperti bayi yang baru lahir, bayi yang baru keluar dari perut ibunya, bersih tanpa ada satupun noda. Mudah-mudahan segala amal baik kita diangkat oleh Allah dan segala amal buruk kita dihapus dan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita dikabulkan oleh Allah. Dan apabila ada hajat yang tidak baik menurut Allah, ya Allah jangan Engkau kabulkan, hilangkan keinginan yang tidak baik itu, tutup dan persempit jalan kami untuk menuju jalan yang tidak baik itu, bahkan tutup saja jalan maksiat untuk kami ya Rabb, tapi bukakanlah pintu kebaikan buat kami sehingga kami leluasa dan mudah untuk melakukan kebaikan itu. Engkaulah sang penolong, Engkaulah sang penggerak, Engkaulah sang maha kuasa, maka dengan kekuasaan-Mu berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
salam alaika salawatullah alaika wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa bilghil mukhtar anna min salatin wa salami ya nabi ya rasul ya habib salam alaika salawatullah alaika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim